Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Di video ini kita akan membahas tentang subbab yang ada di mata kuliah teori graf. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Hai, aku Iriana Nurfajrianti, mahasiswa semester 7 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hai, aku Tita Nabila Hendrawan, mahasiswa semester 7, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hai, aku Dwi Perdana, mahasiswa semester 7, Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya, ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Yap, betul sekali. Kita akan belajar tentang graf khusus pada teori graf. Yuk, kita belajar sama-sama. Pada graf khusus ini, kita akan mempelajari yang pertama ada graf lengkap, yang kedua ada graf lingkaran, yang ketiga ada graf teratur, dan yang terakhir ada graf bipartit. Yang pertama ada graf lengkap. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dikalikan n-1 dibagi 2. Berikut adalah beberapa contoh graf lengkap. Yang pertama ada graf K2. Pada graf K2 ini memiliki dua simpul, dan setiap simpulnya berderajat 1, sehingga semua simpulnya memiliki sisi. Jadi, graf K2 merupakan graf lengkap. Kemudian ada graf K3. Pada graf K3 ini memiliki 3 simpul, dan setiap simpulnya berderajat 2, sehingga semua simpulnya memiliki sisi. Jadi, graf K3 merupakan graf lengkap. Kemudian ada graf K4. Pada graf K4 ini memiliki 4 simpul, dan setiap simpulnya berderajat 3, sehingga semua simpulnya memiliki sisi. Jadi, graf K4 merupakan graf lengkap. Kemudian ada graf K5. Pada graf K5 ini memiliki 5 simpul, dan setiap simpulnya berderajat 4, sehingga semua simpulnya memiliki sisi. Jadi, graf K5 merupakan graf lengkap. Dan yang terakhir ada contoh graf K6. Graf K6 ini memiliki 6 simpul, dan setiap simpulnya berderajat 4, sehingga semua simpulnya memiliki sisi. Jadi, graf K6 ini merupakan graf lengkap. Berikutnya ada graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Berikut adalah beberapa contoh graf lingkaran. Yang pertama, ada graf yang memiliki 3 simpul, dan setiap simpulnya berderajat 2, sehingga graf tersebut merupakan graf lingkaran. Kemudian ada graf yang kedua. Graf yang kedua ini memiliki 4 simpul, dan setiap simpulnya berderajat 2, sehingga graf tersebut merupakan graf lingkaran. Yang ketiga
ada graf yang memiliki 5 simpul, dan setiap simpulnya berderajat 2, sehingga graf tersebut merupakan graf lingkaran. Dan yang terakhir, ada graf yang keempat. Graf yang keempat ini memiliki 6 simpul, dan setiap simpulnya berderajat 2, sehingga graf tersebut merupakan graf lingkaran. Graf teratur. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR per 2. Jadi R itu derajat simpul, N banyaknya simpul. Kenapa NR per 2? Karena sama halnya seperti kayak graf kemarin. Graf teratur di sini setiap simpulnya berderajat 1. Sedangkan teratur kenapa? Karena setiap simpulnya berderajat 2. N jumlah simpul. Sedangkan N kurang 1 sama dengan jumlah sisi yang bersisian dengan simpul. Jadi R juga sama dengan derajat, yaitu sama. Bisa dilihat graf lengkap. Jadi kita bisa langsung ke contohnya. NR per 2 itu rumusnya kan. Jadi N itu kan banyaknya simpul, sedangkan R derajat simpul. Jadi N-nya kan 4, R-nya 3. Rumusnya kan NR per 2. Jadi kita masukin 4 dikali 3 per 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi dia mempunyai 6 sisi. Nah, contoh yang B sama C, cara mengerjakannya sama aja. Kan NR rumusnya NR per 2. Masukin 6 dikali 3 per 2 sama dengan 18 per 2 sama dengan 9. Nah, jadi dia mempunyai 9 sisi. Tuh, bisa dihitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sedangkan yang sedangkan contoh yang ketiga, banyak simpulnya 8, derajat simpulnya 3. Jadi NR per 2 sama dengan 8 kali 3 per 2 sama dengan 12. Jadi dia mempunyai 12 sisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas graf bipartit. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan bagian, yaitu V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 yang disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G buka kurung V1, V2. Nah, kita lihat contoh soal di gambar yang sebelah kiri. Ini adalah 2 himpunan, yaitu V1 dan himpunan V2. Nah, yang dimana himpunan V1 ini setiap simpulnya terhubung ke simpul di himpunan V2. Nah, selanjutnya kita lihat di contoh gambar yang sebelah kanan. Yang gambar atas ini adalah sebuah graf yang terdiri atas 6 simpul, yaitu V1 sampai V6. Nah, yang bawahnya ini adalah sebuah graf yang atas tapi sudah terbentuk menjadi graf bipartit. Nah, gimana sih caranya? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa graf bipartit adalah graf yang himpunan simpulnya itu dapat dibagi menjadi 2 himpunan. Nah, ini kan karena ada 6 simpul, maka kita bagi menjadi 2 himpunan bagian, berarti 3 simpul atas dan 3 simpul bawah. Bagaimana cara menentukan simpul tiap simpulnya? Nah, kita lihat dari simpul V1. V1 ini adalah terhubung kemana aja nih? V1 ini terhubung ke V2 dan V6. Berarti V1 kita letakkan simpulnya di atas, dan sedangkan V2 dan V6 kita letakkan di bawah karena terhubung dengan V1. Selanjutnya
V1 udah, V2 udah, berarti kita lihat V3. V3 ini terhubung kemana aja nih? V3 terhubung ke V2, V4, dan V6. Tadi V2 dan V6 sudah kita letakkan di bawah simpulnya, berarti sisa V4. Kita taruh di bawah bersama V2 dan V6. Nah, sedangkan V3 ini kita letakkan di atas, karena V3 ini terhubungnya ke V2, V4, dan V6. Terakhir adalah V5, karena V1, V2, V3, V4 udah. V5 ini kita lihat terhubungnya kemana aja nih? V5 terhubungnya ke V2, V4, dan V6. Nah, V2, V4, dan V6 ini kan sudah ada simpul di bawah semua, berarti V5 kita letakkan di atas simpulnya bersama V1 dan V3. Nah, V5 terhubung ke V2, V4, dan V6. Nah, seperti itu. Nah, baru terbentuk menjadi sebuah graf bipartit yang mana simpul V1, V3, dan V5 ini terletak di bagian atas dan himpunan bawah ini terdiri atas simpul V2, V4, dan V6. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas graf bipartit lengkap. Nah, sebelumnya kita sudah membahas apa itu graf bipartit. Nah, sekarang ada tambahannya, yaitu graf bipartit lengkap adalah sebuah graf bipartit yang mana setiap simpul di V1 terhubung dengan setiap simpul di V2 oleh sebuah sisi. Nah, jika jumlah simpul pada V1 kita ibaratkan dengan M dan V2 sama dengan N, maka graf bipartit lengkap dilambangkan dengan K, M, N. Nah, kita lihat contohnya di gambar graf sebelah kiri. Ini adalah sebuah graf yang terdiri atas 5 simpul, yaitu dari V1 sampai V5. Nah, yang sebelah kanan ini adalah sebuah graf dari sebelah kiri yang sudah terbentuk menjadi graf bipartit lengkap. Kita lihat. Nah, V1 ini terhubung kemana aja nih? V1 ini terhubung ke V4 dan V5. Kita lihat di graf sebelah kiri ya. V1 ini terhubung ke V4 dan V5. Nah, berarti kita susun. Nah, kalau saya di sini menyusunnya itu sebelah kiri dan kanan menjadi 2 himpunannya. Boleh juga kalau teman-teman mau atas dan bawah juga boleh. Nah, lanjut ya. V1 ini simpulnya terhubung ke V4 dan V5. Oke. Berarti di sini saya meletakkan simpul V1 di sebelah kiri atas yang terhubung ke V4 dan V5. Berarti V4 dan V5 kita letakkan di sebelah kanan, himpunan sebelah kanan. Kita tarik garis dari V1 ke V4 dan V1 ke V5. Selanjutnya V1 udah, berarti V2 belum ada kan? Berarti V2 kita lihat, V2 ini terhubung kemana aja? V2 ini terhubung ke V4 dan V5. Sama kan kayak tadi di simpul V1. Berarti V2 kita letakkan di sebelah kiri bersama dengan V1. Nah, terhubung kemana aja tadi? Ke V4 dan V5. Ada kan di himpunan sebelah kanan. Selanjutnya ada V1 udah, V2 udah, berarti V3. Kita lihat V3 simpulnya terhubung kemana aja nih? Terhubung ke V4 dan V5 juga. Berarti V3 kita letakkan simpulnya di sebelah kiri bersama dengan V1 dan V2 yang dimana terhubung ke V4 dan V5. V4 dan V5 nya udah ada di sebelah kanan himpunan ya kan? Nah, sudah terbentuk menjadi sebuah graf bipartit lengkap yang dimana simpul V1, V2, V3 ini adalah kita ibaratkan menjadi sebuah simpul V1. Nah, yang simpul V4 dan V5 ini adalah himpunan V2. Jadi, graf bipartit lengkap ini adalah berbeda dengan graf bipartitnya saja. Kalau graf bipartit lengkap ini adalah yang dimana simpul V1, V2, dan V3 ini sama-sama terhubung ke simpul di himpunan V2 yang sama gitu. Jadi himpunan sebelah kiri ini ada berapa simpul? Ada 3 kan? V1, V2, dan V3. Nah, yang sebelah kanan ini ada 2 simpul, maka kita sebut ini adalah sebuah graf K3,2. Seperti itu. Untuk lebih memperdalam materi graf khusus ini, kami membuat beberapa latihan soal. Yuk, kita kerjakan latihan soal bersama-sama.
Bagaimana teman-teman? Mudah bukan mempelajari materi graf khusus pada teori graf? Semoga video ini membantu teman-teman memahami materi graf khusus pada teori graf. Sampai di sini penjelasan dari kami ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.